Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita langsung buka surahnya. Surah 7 Al-A'raf, ayatnya 27. Baik, sudah ketemu. Agak panjang, kita baca pelan-pelan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir 2 minggu yang lalu ya, karena kita kemarin Maulid, adalah surah Ibrahim ayat 22, di mana setan, iblis dan kawan-kawan nanti di akhirat itu tidak mau dipersalahkan, tidak mau dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dia baik janjikan, baik tipu-tipu, bisik-bisik pada anak cucu Nabi Adam, termasuk diantaranya kita. Jadi kata dia, saya nggak punya kemampuan mengganggu, menggoda, menyesatkan kalian, tapi cuma nyampein tok, kata setan. Kalian aja yang tertipu dengan omongan saya, propaganda saya. Maka jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kalian sendiri. Itu ngelaknya setan. Maka pada ayat yang barusan kita baca, gamblang sekali Allah panggil kita dengan panggilan tadi udah kita baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam, termasuk diantaranya kita jamaah Masjid Nur Islam. Allah panggil, la yaftinannakum, jangan benar-benar, jangan sampai tertipu, kena fitnah, kena bohongan ya, kena kibul kalian semua. Oleh siapa? Asyaitanu, setan. Jadi jangan sampai setan itu menfitnah kita, menipu kita, ngadalin kita. Kama akhraja, sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan atau menjadi terusir abawaikum, kedua bapak kalian semua, yaitu Nabi kita Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi ini Allah tegaskan, Allah kasih tahu, hei anak cucu Nabi Adam, hamba-hambaku,
Jangan sampai kalian benar-benar ketipu sama setan, dibohongin setan, tergoda setan, iblis dan kawan-kawan. Karena gara-gara setan iblis inilah bapak moyang kalian, bapak moyang kita diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal jannati, dari surga. Jadi setelah jadi, pada disuruh hormat, disuruh sujud, Nabi Adam dan Hawa diperintahkan Allah, silahkan Adam, Hawa, kalian tinggal di surgaku, makan apapun, nikmatin apapun yang ada di dalam surga. Perintah Allah. Tapi jangan dekat-dekat sama ini pohon. Kan begitu. Ternyata setan berhasil. Yanzi'u, di mana setan tersebut berhasil menjadikan lepas, tanggal, coplok, ya, anhuma, dari kedua bapak abawaikum, kedua bapak ibu kita, atau yaitu Nabi Adam dan ibu Hawa. Apa? Libasahuma, yaitu pakaian mereka berdua, aksesoris, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang ada di dalam surga menjadi lepas, menjadi tanggal, menjadi hilang. Liyuriyahuma, agar setan memang menjadikan terlihat huma, kepada Nabi Adam dan Hawa, sawatihima, yaitu keburukannya, aurat mereka berdua. Jadi intinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah sampai ditekankan dengan nun tasdid, jadi gunnah musaddadah. Benar-benar jangan sampai anak cucu Nabi Adam, para hambaku, Allah yang bilang, kalian tergoda oleh setan. Tahu nggak kalian, bapak moyang kalian Adam dan Hawa itu ya gara-gara dia itu diusir oleh Allah dari surga, sampai dia itu bisa kebesaran bajunya lepas sehingga terlihat aurat mereka berdua. Nah, Allah tegaskan, innahu, ketahui juga oleh kalian, oleh kita semua anak cucu Nabi Adam, bahwasanya setan, iblis dan kawan-kawan, yarakum, itu bisa ngelihat kalian, bisa ngelihat kita. Wa qabiluhu, dan golongannya, anak turunnya, anak cucunya, kelompoknya sama, bisa ngelihat kalian, bisa ngelihat kita. Jadi dia, setan, iblis dan kawan-kawan, liatin kita. Dia ngaji nih, ada jin, nggak tahu duduk di sebelah mana dia. Lihat kita. Kita di kamar mandi, dia ngeliat kita. Kita di kamar, ngeliat kita. Kita jalan, ngeliat kita. Jadi tanpa sepengetahuan kita, gerak-gerik kita terlihat oleh setan. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, kegiatan apapun yang kita kerjakan, proteklah dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pakai baju, baca doa. Mau ngaji, baca doa. Tadi udah kan? Mau tidur, baca doa. Makan, baca doa. Biar itu setan, iblis dan kawan-kawan tuh, walaupun dia nggak ngelihat, nggak bisa deketin kita, nggak bisa ganggu kita. Karena nyatanya seperti ini, dia bisa ngelihat kita. Min haitsu la tarawnahum, dari arah di mana Anda, kita tidak bisa ngelihat dia.
Jadi dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Jelas sedikit ayat ya. Berarti kalau ada orang cerita, saya ngelihat tuh di situ, jangan percaya. Ini ayatnya jelas. Jadi Allah udah putuskan makhluk Allah ada dua, syahadah yang kelihatan, gaib yang tidak kelihatan. Nah yang kelihatan termasuk diantaranya kita tidak bisa ngelihat. Sebelah situ gede nih, sebelah sana bahaya kalau itu orang ketakutan semua ntar. Makanya hanya jelas. Jadi jangan percaya kayak gitu. Jadi Allah yang telah memberikan nas bahwa mereka memang bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka. Proteknya yaitu minta ampun pada Allah. Sampai kita ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak kelihatan dia, tapi ada. Nah kemarin ditanya, itu kayak setan kayak itu ada fisiknya pasti sifat doang? Jelas ada. Ada barangnya, ada orangnya, namanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orangnya, ada fisiknya. Makanya karena Pak Iman waktu itu nggak hadir, jadi nggak tahu. Dan itu udah kita bahas. Dia makan, dia minum, bahkan dia kawin, bahkan dia punya anak. Bedanya, dasarnya yang beda. Jadi mereka dari api, minaris samum, api yang sangat panas. Api bisa dipegang nggak? Bisa, cuman lolos, ya kan? Cuman panas. Nah itu artinya bahwa itu barangnya ada. Jadi bukan sifat, memang benar-benar ada. Makanya kita percaya kepada yang gaib. Salah satu di antara yang gaib adalah iblis, setan, dan kawan-kawan. Cuman percaya adanya. Di mana kerjaannya ganggu, goda, nyesatin orang. Itu kita harus percaya. Bukan mengimani, mempercayai kepada dia. Syirik jadinya. Gitu. Jadi harus tegas. Berarti kalau gitu ada nggak? Jelas adanya. Jelas adanya. Bukan sekedar sifat itu. Kalau sifat ganggu orang, itu namanya sifat. Nah kalau ada fisik kayak kita nih, fisik yang benar-benar bisa abstrak, dipegang, disentuh, diraba, dirasa. Nah model kayak dia nggak kelihatan, tapi ada. Ya terutama yang sesama dengan mereka. Jelas ya? Inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ja'alna telah menjadikan asyayatina, setan-setan, jin, iblis dan seluruh anak keturunannya, auliya'a itu sebagai teman, itu sebagai pelindung, terutama lilladzina kepada manusia-manusia la yu'minun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan mereka. Jadi orang-orang yang tidak percaya pada Allah, pada Rasulullah, pada kitab suci Allah, ajaran Allah, agama Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, kawan, temannya. Nah makanya ditanyakan beberapa waktu yang lalu, kita sudah tahu perilaku perbuatan setan yang kayak gitu sampai menjadikan bapak moyang kita terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa sih kita nggak mikir, wong begitu musuh bebuyutan kok sampai kita jadiin pelindung, kita jadiin teman. Di mana akal pikiran sehat kita? Afatattakhiduna, Allah tanya gitu, apa kalian ingin menjadikan mereka setan, iblis jadi pelindung? Allah tanya. Karena kenyataannya banyak. Kenyataannya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tahu ya dia, mereka. Maka Allah tegaskan dalam ayat selanjutnya, kalau ada di antara orang, terutama yang tidak beriman, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kejahatan atau perbuatan yang keji,
Dia nanti ngomongnya gimana? Kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa idza fa'alu, maka tatkala mereka, terutama orang-orang yang punya teman, punya pelindung, setan yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, kitab sucinya, ajarannya, hari akhir, balasan dan lain sebagainya, enggak percaya. Ketika ada di antara mereka berbuat atau melakukan fahisyatan, satu perbuatan fahisyah, kemungkaran, kekejian, maksiat, qalu, mereka bilang, apa yang mereka bilang? Wajadna, kami nemukan ini, ngelakuin ini, berbuat fahisyah ini gitu, alaiha, atas perbuatan fahisyah, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan ini, aba'ana, sebagaimana bapak moyang kami, nenek moyang kami yang memang melakukan kayak gini gitu. Jadi kita ngundi nasib kalau mau berjuang, kalau mau melakukan perbuatan atau usaha, nikahin anak, cari rezeki, mereka kan diundi pakai tombak. Nah kok gitu? Ini adalah memang yang diberikan atau yang diajarkan oleh nenek moyang kita, bapak moyang kita, mbah-mbah kita. Wallahu, ditambah lagi bohongnya gini, wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala amarona, memerintahkan kami biha, ngelakuin gitu. Memang Allah juga nyuruh kayak gitu. Jadi dia bilang pertama, bapak moyangnya memang ngajarin begitu, bahwa misalnya judi nggak apa-apa, nggak percaya hari pembalasan nggak apa-apa. Orang tua kami, nenek moyang kami memang begitu ngasih taunya. Bahkan Allah juga nyuruh kayak gitu, kata dia. Maka Allah perintah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh ngasih tahu, kul, mat, bilangin itu orang, ngaco itu ngomong, ngaco itu cerita, kasih tahu, bilangin, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la ya'muru, tidak mungkin memberikan perintah, bil fahsyai, kepada para hambanya untuk melakukan al-fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan dosa, maksiat, tidak mungkin. Kasih tahu itu. Jangan ngomong sembarangan. Nggak ada Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat kemaksiatan, berjudi boleh, zina boleh, nyolong boleh. Allah nggak mungkin perintah seperti itu. Jadi Nabi langsung disuruh nyampein yang tegas, yang jelas, bahwa Allah nggak mungkin perintah al-fahsya, nggak mungkin. Ataquluna, adakah di antara kalian berani-beraninya ngomong, membicarakan, gosip? Yang digosip siapa? Allahi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tanggung-tanggung digosipin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apapun, la ta'lamun, dimana kalian tuh nggak mudeng, nggak paham, nggak ngerti. Kamu tuh ngomong apa mengenai Allah? Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala
berani-beraninya kamu bicarain, ngomongin tentang Allah, bahwa Allah adalah memerintahkan berbuat kemungkaran, kekejian, dosa. Nggak mungkin. Berarti kamu udah ngomong ngaco, ngomong bohong, ngomong hoak, ngomong nggak bener. Nah kalau gitu Allah mau ngomong apa? Atau memerintahkan apa? Ayat selanjutnya suruh nyampein oleh Nabi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Sampaiin mat, bilangin mat. Qul, sampaikan, katakan. Nabiku, Nabi Allah, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amara, memberikan perintah. Rabbi, Tuhanku. Hei kalian semua yang benar begini, Tuhanku tuh nyuruhnya, memerintahkannya adalah bil qisti, berlaku adil, berlaku benar, berlaku jujur. Nggak mungkin perintah berbuat al-fahsya, kemungkaran, kemaksiatan. Nggak mungkin. Yang benar ini ngaco situ, ngomong yang enggak mengenai Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Allah nyuruh hambanya berbuat maksiat? Yang bener aja ente gitu. Jadi Nabi suruh ngasih tahu. Jadi orang Arab memang waktu itu tuh ada ayatnya, termasuk di antara yang paling banyak ayat-ayat Al-Quran ya, akhrason nas, paling istilahnya itu, punya keinginan kuat. Terus asaddu kufra, paling banyak ingkarnya. Maka Nabi yang dikirim juga oleh Allah orang-orang yang hebat semua, pilihan-pilihan semua. Itu saja, nggak serta-merta mereka langsung nurut, taat, enggak. Jadi orang-orang hebat, orang-orang pilihan semua yang Allah pilih, terutama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin. Yang benar Tuhan kami, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, perintah yang adil, berlaku adil, berbuat benar, berbuat jujur, berbuat amanah, berbuat yang baik-baik. Waqimu, dan juga Allah memberikan perintah agar para hambanya, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan, menegakkan, menghadapkan wujuhakum, wajah mereka semua, tidak wajahnya tok. Jadi disebutin wajah mewakili seluruh badannya. Dzikrul juz wa iradatul kul. Kalau bahasa ilmu mantiknya disebutin sebagian, yang dimaksud semua. Jadi kita lagi menghadap ke timur nih, karena bahasanya adalah wajah doang. Menghadapkan ke barat salat, nengok kepalanya doang itu. Enggak begitu. Seluruhnya. Inda kulli masjidin, yaitu setiap akan melaksanakan ibadah sholat atau ibadah ke masjid. Jadi maksudnya adalah sholat. Jadi setiap ke masjid Allah perintahkan para hambanya, para umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wad'uhu, dan melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, doa kepada Allah, mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan. Nah ini yang tidak bisa digoda oleh setan.
Jadi Allah sudah perintahkan ibadahnya, terutama setiap ke masjid, tempat sujud. Nah, jadi maknanya memang benar-benar masjid. Kalau keluar dari masjid atau di selain masjid maksudnya musola. Kalau di Jawa ada surau, ada langgar. Nah, itu diperintahkan melakukan ibadahnya, berdoanya yang tulus, yang ikhlas lahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-din, yaitu sesuai agama Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Makanya setan iblis angkat tangan. Tapi yang tidak ikhlas, wah udah makanannya bisa dikibulin, bisa dikadalin, bisa ditipu. Kalau perintah udah jelas, ikhlas, yang ikhlas, ngaji yang ikhlas, sedekah, infak yang ikhlas, masih bahasanya kan itu. Jadi harus benar-benar mukhlis. Nah, kalau bahasa yang waktu yang lalu, illa ibadakal mukhlasin. Jadi hamba-hamba Allah yang dijadikan ikhlas. Berarti sama, berarti orang-orang yang ikhlas. Maka anugerah kita bisa ikhlas, anugerah besar dari Allah. Kita gampang ngaji, anugerah besar dari Allah. Dan itu kategori 3 di antara bahwa Quran Allah turunkan pada hamba-hambanya, ada 3 macam kan. Jadi ada 3 macam. Ada orang yang muktasid, setengah-setengah. Jadi setengah-setengah itu artinya apa? Kadang-kala rajin, kadang-kala malas, kadang-kala jamaah, kadang-kala enggak gitu. Kadang-kala infak, kadang-kala enggak. Yang dikhawatirkan banyakkan enggaknya daripada iyanya. Nah, yang terakhir adalah sabiqum bil khairat. Orang yang semangat, yang getol berbuat kebaikan. Nah, dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah. Itu adalah anugerah yang gede, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang getol ibadah itu, getol amal soleh itu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri. Kama bada'a, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan kalian, ta'udun, dan nanti kalian kita semua akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua akan pulang kepada Allah, akan balik kepada Allah. Nggak ada yang tetap di sini. Ditanya, gimana Pak, mau pulang nggak? Oh enggak, saya mau jaga sunter. Nggak mungkin. Malah justru yang udah di sana, nanti ayat ini nyambung dengan yang akan kita omongkan itu. Udah di sana dia ngeliat, karena nggak percaya. Dikira katanya ada godaan setan, ada tipu-tipu setan. Dikira nanti dikasih tahu ada azab neraka jahanam, dia nggak percaya. Pas nanti di sana benar-benar menyaksikan, benar-benar merasakan, baru dia teriak, yastorihuna fiha, teriak, tolong, bener nggak taunya, sakit, ampun, akhrijna, keluarin kami dari sini, dari neraka. Nggak bisa Mas, digembok semua. Saya tahu gemboknya di mana naruhnya. Bercanda, ya kan. Jadi malaikat nggak mungkin kalau dia yang masukin, yang megang gemboknya udah pasti dia. Tapi emang nggak ada perintah dari Allah, masuk gembok kunci. Dihajar, nggak ada jalan keluar, bayangin. Dihajar khalidina fiha abada. Orang yang ingkar, orang yang kafir selama-lamanya. Jadi nggak mungkin Allah memerintahkan perintah yang tidak baik. Dan memang pada kenyataannya para hamba Allah, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, sebagian dapat hidayah, sebagian tetap dalam kesesatannya, dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Memang ada kenyataannya begitu. Jadi ada yang dapat hidayah, ada yang
Allah nggak mau ngasih hidayah. Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Fariqan, sebagian di antara anak cucu Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada, Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah tuntun di jalan yang lurus, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa istiqomah ngaji, istiqomah infak sedekah, istiqomah ibadah, terutama berjamaah dalam sholat misalnya, dan lain sebagainya. Sudah Allah tentukan begitu. Tapi juga ada wafariqon, sekelompok yang lain, haqqa, telah pasti, telah hak, alaihim, kepada mereka sebagian tersebut, ad-dhalalah, kehidupannya sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesesatan. Terutama siapa? Iblis, setan, dan kawan-kawan, dan orang-orang yang terkena tipu daya mereka. Itu udah jelas, wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, dalam kesesatan. Jadi mereka ada. Kenapa sampai seperti itu? Allah jabarkan ayat selanjutnya, innahum, karena sekelompok yang kedua ini mereka adalah ittakhadhu, mereka telah mengambil atau menjadikan asyayatina, setan-setan, iblis-iblis dan kawan-kawan, auliya, sebagai temannya, sebagai pelindungnya, sebagai partnernya, min dunillah, meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang parah, jadi setan jadi temannya, maka dia nggak percaya. Dikasih tahu infak diganti 700 kali lipat, mana ada satu kebaikan 700 kali lipat dari Hongkong misalnya, nggak mungkin itu. Temannya siapa? Setan. Nggak percaya, nggak percaya saya. Balasan kiamat hari akhir, nggak ada. Pokoknya enak sekarang, hidup enak sekarang, punya segala-galanya, bebas berbuat sekarang, nggak ada hari entar-entaran, mati selesai. Jadi hanya yang nampak tok, kulitnya tok. Dia nggak tahu ada kehidupan yang sangat kekal abadi, itulah kehidupan akhirat. Tapi nggak percaya. Bahkan dia jadiin setan jadi partnernya, jadi temannya, pelindungnya, meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyangka, apa yang mereka sangka? Wa yahsabuna, mereka mengira, menganggap, menyangka, annahum, bahwasanya perbuatan mereka menjadikan setan sebagai temannya, pelindungnya, koncone selain Allah subhanahu wa ta'ala, alias syirik, annahum, bahwasanya mereka muhtadun, itu benar, dapat hidayah. Kita ini yang benar, si itu yang salah gitu. Jadi dibalik, mereka merasa benar, giliran yang benar-benar sesuai ajaran Allah, Al-Quran, hadis, dianggap salah. Namanya juga nggak waras, makanya ngocehnya aneh-aneh. Nanti di akhirat, para hambanya yang berani menjadikan setan sebagai temannya, pelindungnya, alias syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nanti berfirman, suruh manggil. Allah berfirman, panggil itu sekutu-sekutuku yang kalian jadiin pemimpin kamu, pelindung kamu. Allah yang bilang begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Allah hindarkan kita dari segala gangguan, godaan jin, iblis, setan, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.